hari ini ketemu kelompok yang presentasi dan materi yang untuk presentasi itu berjudul pengertian dan landasan filosofis studi pedesaan. Nah, jadi hari ini ketemu bertuju akan memaparkan ketemu materi. Semoga materi bisa berguna untuk semua ya teman-teman. Dan sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan doa dan beta akan pimpin doa. Mari kita mulai dulu. Oke, teman-teman berdoa mulai. Demi yang baik, Tuhan terima kasih hari ini kami semua bisa berada di tempat ini karena kasih dan kabul Tuhan. Sebentar lagi kami mulai kelas dan mendekati dari awal pertemuan di berakhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Dan teman-teman sebelum kita mulai, kita mau perkenalan dulu. Kita punya nama. Sampai apa ya kalau kita pakai nama pakai lagu pembunyi saya atau boleh pakai? Oke, kita punya nama Memondun, biasa dipanggil Memo, dan teman-teman Elisabeth Daniel, Yovita Indragumar, Narsian Julia, Adrian Sumasan, Jeffrian Iu. Oke, ini kalau kedua orang punama teman-teman. Jadi pemateri pertama akan disampaikan oleh kita punya teman sendiri. Silakan waktu materi. Baik, saya akan membahas materi yang pertama tentang pengertian studi pedesaan. Pedesaan adalah cabang dari disiplin ilmu sosiologi yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat pedesaan beserta segala hal yang terkait termasuk struktur sosial, kondisi, proses, dan sistem sosial. Studi pedesaan dapat diartikan sebagai sosiologi pedesaan, yaitu studi yang mempelajari kehidupan masyarakat pedesaan. Baik, yang berikut landasan filosofi studi pedesaan. Landasan filosofi dalam studi pedesaan dapat diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa. Dan yang berikut sosiologisme dalam studi pedesaan adalah paradigma yang menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memahami realitas sosial dan fenomena. Yang kedua, marxisme adalah salah satu cabang dari teori Marxis yang mempelajari peran penduduk pedesaan dan pertanian dalam reproduksi kapitalisme. Yang berikut, studi struktural pedesaan. Studi struktural pedesaan dapat dipelajari melalui sosiologi pedesaan, yaitu cabang ilmu sosiologi yang mempelajari struktur sosial, kondisi, proses, dan sistem sosial masyarakat pedesaan. Yang berikut pendekatan partisipatif. Artinya menempatkan atau menjadikan masyarakat sebagai peran utama dalam pembangunan daerah dan desa. Artinya masyarakat di sini berpartisipasi langsung sebagai pemeran utama. Dan yang berikut teori pembangunan berkelanjutan. Artinya apa yang telah ada di desa dikembangkan untuk menjadi suatu potensi dalam pembangunan desa ini. Terdapat beberapa konsep dari pembangunan, diantaranya mampu membuat kesejahteraan hidup meningkat. Pembangunan yang dilakukan mampu memperbanyak SDA yang bisa diperbaharui, mempertahankan atau menjaga kualitas hidup manusia baik masa ini maupun masa depan, dan mengelola SDA dengan baik dan bisa digunakan di masa mendatang. Artinya kita di sini membantu untuk mengembangkan SDA yang telah ada menjadi lebih baik. Yang berikut manfaat pendekatan partisipatif dalam studi pedesaan. Yang pertama, meningkatkan rasa peduli masyarakat terhadap pembangunan desa. Jadi pasti kita kan sebagai mahasiswa kalau kita mau DPR gitu, terus mungkin tidak berkembang, mungkin mereka tidak sebetulnya jangan ganggu di perkembangan desa, jadi gitu kami sendiri jadi desa. Akhirnya pas kata mahasiswa mau datang gitu, dong ada sensat, dong kita mau datang juga ada sensat, dong rawi, ya dong buat pagar, dong kasih baik, perbaiki rumah dong kasih bersih. Terus yang kedua, memberdayakan masyarakat. Jadi memberdayakan masyarakat di sini maksudnya kita meningkatkan kemampuan potensi dan kesejahteraan masyarakat untuk
pendapat masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan proyek atau program pembangunan. Baik, yang berikut ada metodologi. Dalam metodologi itu ada 7. Yang pertama ada lokasi dan subjek penelitian. Otomatis teman-teman pasti akan menentukan lokasi dan subjek penelitian di daerah tersebut. Teman-teman turun. Yang kedua ada desain penelitian. Kita mendesain nanti bagaimana kita akan meneliti kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Yang ketiga ada metode penelitian. Yang keempat ada definisi operasional. Yang kelima ada instrumen penelitian. Yang keenam ada teknik pengumpulan data. Yang ketujuh ada teknik analisa data. Terus ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam metode penelitian. Di sini ada 7. Yang pertama merumuskan masalah. Yang kedua merumuskan hipotesis. Yang ketiga merancang penelitian. Yang keempat melakukan eksperimen. Yang kelima mengolah dan menganalisis data. Yang keenam menarik kesimpulan. Dan yang ketujuh melakukan hasil penelitian. Teman-teman, kita ingin menambahkan sedikit tentang materi yang disampaikan tentang yang pertama itu tentang positivisme. Jadi teman-teman, maksud dari positivisme ini adalah ketika potong turun ke desa, potong menggunakan yang namanya masyarakat yang bisa mengakses pendidikan, beberapa yang bisa mengakses pendidikan kesehatan, atau beberapa yang bisa mengakses pendidikan formal atau non formal. Berikut, kita juga bisa mendata beberapa pertanian yang mungkin di sini di kampung, beberapa yang punya tanah, beberapa yang punya. Potong bisa bandingkan itu, dan nantinya data yang dipotong dapat, potong bisa pakai lagi menjadi data statistik. Untuk apa? Untuk bisa menjadi strategi baru supaya desa itu potong bisa membuat lebih berkembang lagi. Itulah gunanya positivisme. Mungkin itu saja dari kelompok potong. Mungkin setelah ini ada yang bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Ayo teman-teman bertanya, siapa tahu teman-teman tahu. Yang ingin bertanya jangan bertanya. Kalau sengaja bertanya atau pulang? Oke. Silakan waktu dan terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin sedikit bertanya atau menyangga tentang tadi untuk memerlukan pendekatan kuantitatif, betul kan? Oke, jadi pertanyaan saya di sini adalah apakah kalau kita ingin mendata atau mengambil data dari masyarakat, kita perlu hipotesis juga seperti yang telah dipaparkan oleh mungkin materi terakhir ya? Thanks. Terima kasih. Nanti Ya. dijawab. Mungkin ada lagi yang bertanya? Saja. Mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan. Yang pengen bertanya, buka mulai bertanya. Ada. Dan seterusnya. Oke, kesempatan diberikan kepada teman saya. Saya Farel. Pertanyaannya saya tanyakan topik ya, tentang pengertian dan landasan filosofis studi pedesaan. Mungkin teman-teman bisa berikan contoh konkret mengenai apa tema dari Oke, terima kasih. yang terjadi di sekitaran Sekitaran sini. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Ayo bertanya. Walaupun kau bisa jawab, nanti kau bisa ada yang jawab. Jadi yang mau bertanya silakan. Mungkin ini yang mau bertanya,
Belum. Kakak mau bertanya? Oke, kalau cuma gue yang mau bertanya, yang juga bertanya, potong minta waktu sedikit, potong bisa mendiskusikan atau jawaban. Mohon ditunggu. Oke, untuk pertanyaan dari Kak Novi, apakah perlu hipotesis awal sebelum melakukan pengumpulan data secara kuantitatif? Umumnya perlu sebagai bahan pertimbangan ketika kita mendapatkan hasil datanya. Jadi, misalnya ini ingin membantu contoh tingkat pendidikan yang lebih tinggi, misalnya di desa atau bagaimana, dengan tingkat pendapatan, misalnya lebih tinggi tingkat pendidikannya daripada pendapatan. Kita ambil hipotesis awalnya dulu, kemudian kita turun mengambil datanya, lalu kita bandingkan supaya ada bahan pertimbangan bagaimana pendapat masyarakat dan apa yang sebenarnya terjadi pada di lapangan. Mungkin. Oke, kita akan tambahkan sedikit. Jadi, menurut pendapatnya kami, hipotesis itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena kau ingin membandingkan hipotesis yang ini dan hipotesis yang terbaru, yang data yang terbaru, biar apa? Biar kau bisa tahu kenapa itu seperti itu. Jadi kau bisa ambil jalan keluarnya. Paling tidak seperti itulah jawabannya yang kau bisa kasih. Mungkin kalau kurang puas silakan bertanya lagi. Tengah tinggi. Dia nomor 4. Nomor 5. Kakak. Jadi orang terakhir. Dia nomor 4. Nomor 5. Kakak. Jadi orang terakhir.
selagi mungkin kau masih diskusi jawab, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Baik, pertanyaan dari Kak Bala memastikan apakah pertanyaannya contoh konkret yang terjadi sesuai dengan landasan filosofis studi pedesaan. Jadi tadi ada pertama positivisme, kita harus kembali lagi ke pengertiannya supaya kita tahu apakah contoh yang kita berikan sesuai dengan positivisme adalah paradigma yang menggunakan pendekatan kuantitatif sejalan dengan pertanyaan dari kakak tadi untuk memahami realitas sosial dan fenomena. Contohnya, penggunaan data statistik untuk merencanakan program pembangunan di desa. Jadi, data yang sudah ada kita jadikan sebagai landasan untuk merencanakan program pembangunan di desa. Misalnya, pemerintah atau lembaga penelitian melakukan survei, kemudian mengumpulkan data tentang tingkat kemiskinan, pendidikan atau kesehatan di desa tertentu, kemudian berdasarkan hasil survei ini, kebijakan dan program pembangunan seperti menyediakan fasilitas, kesehatan dan pendidikan kemudian dirancang secara objektif tanpa melibatkan banyak interpretasi subjektif. Pendekatan ini berfokus untuk pengumpulan data yang dapat dianalisis secara kuantitatif. Misalnya, teman-teman mungkin ada yang di rumahnya pernah didatangi oleh orang yang datang mensurvei, entah itu tanya tentang perekonomian dalam keluarga atau apapun, itu adalah orang-orang yang berasal dari desa untuk mengumpulkan data-data para warganya. Dan kemudian data itu kita sebagai mahasiswa bisa menggunakannya untuk merancang program yang akan kita laksanakan. Yang kedua, Marxisme. Kita kembali lagi kepada pengertian. Marxisme adalah salah satu cabang dari Marxisme yang mempelajari peran pedesaan dan pertanian dalam reproduksi kapitalisme. Jadi hubungan antara penduduk pedesaan dan pertanian ini. Contohnya, ada konflik antara petani dan pengusaha besar dalam pengelolaan tanah di desa. Banyak kasus seperti ini, pengusaha besar yang memiliki modal lebih banyak seringkali menguasai tanah pertanian. Sementara petani kecil terpaksa bekerja dengan upah rendah, bahkan kehilangan hak atas tanah mereka. Menurut perspektif Marxisme, mencerminkan ketimpangan antara kelas pemilik modal, berjuasi dan kelas pekerja. Solusi yang dapat ditawarkan adalah redistribusi sumber daya melalui kebijakan yang menguntungkan petani kecil dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap kapitalisme. Ini bisa dijadikan sebagai landasan ketika kita akan membuat atau merancangkan sebuah kegiatan di desa untuk membantu masyarakat atau warga desa ini. Yang ketiga tadi ada studi struktural pedesaan, di mana ini dipelajari dengan sosiologi pedesaan. Artinya ada cabang sosiologi yang dipelajari dari struktur sosial, kondisi, proses, dan sistem sosial masyarakat pedesaan. Misalnya, sebagai contoh ketergantungan struktural desa terhadap pasar global. Sebuah desa yang memproduksi komoditas tertentu seperti kopi atau kelapa sawit mungkin sangat tergantung pada harga pasar internasional, karena mereka sendiri punya barang, tapi mereka masih tergantung pada harga pasar, di mana itu mungkin menjadi ketergantungan yang harus segera diputuskan. Nah, ketika harga kopi dunia turun, perekonomian desa tersebut pun terpengaruh. Padahal mereka sebenarnya punya power, tapi karena ketergantungan ini mereka bisa saja dirugikan. Nah, pendekatan struktural ini menganalisis bagaimana perubahan dalam struktur ekonomi global dan kebijakan nasional atau sistem agraria mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat desa. Dalam konteks ini dianggap sebagai bagian dari suatu struktur ekonomi yang lebih besar dan menentukan kondisi hidup mereka. Jadi kita dapat
mempelajari bagaimana jalannya perekonomian yang terjadi antara masyarakat biasa dan pertanian ini. Jadi kita bisa memikirkan solusinya dan dapat membantunya. Kembali lagi kepada tujuan utama, membuat program untuk membantu masyarakat desa. Yang keempat ada pendekatan partisipatif, di mana pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Nah, contohnya ketika kita melakukan program pembangunan, misalnya ada program pembangunan infrastruktur seperti jalan, misalkan sebuah kegiatan di desa untuk membantu masyarakat atau warga desa ini. Yang ketiga tadi ada studi struktural pedesaan, di mana ini dipelajari dengan sosiologi pedesaan. Artinya ada cabang sosiologi yang dipelajari dari struktur sosial, kondisi, proses, dan sistem sosial masyarakat pedesaan. Misalnya, sebagai contoh ketergantungan struktural desa terhadap pasar global. Sebuah desa yang memproduksi komoditas tertentu seperti kopi atau kelapa sawit mungkin sangat tergantung pada harga pasar internasional, karena mereka sendiri punya barang, tapi mereka masih tergantung pada harga pasar, di mana itu mungkin menjadi ketergantungan yang harus segera diputuskan. Nah, ketika harga kopi dunia turun, perekonomian desa tersebut pun terpengaruh. Padahal mereka sebenarnya punya power, tapi karena ketergantungan ini mereka bisa saja dirugikan. Nah, pendekatan struktural ini menganalisis bagaimana perubahan dalam struktur ekonomi global dan kebijakan nasional atau sistem agraria mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat desa. Dalam konteks ini dianggap sebagai bagian dari suatu struktur ekonomi yang lebih besar dan menentukan kondisi mereka. Jadi kita dapat mempelajari bagaimana jalannya perekonomian yang terjadi antara masyarakat biasa dan pertanian ini. Jadi kita bisa memikirkan solusinya dan dapat membantunya. Kembali lagi kepada tujuan utama, membuat program untuk membantu masyarakat desa. Yang keempat ada pendekatan partisipatif, di mana pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Nah, contohnya ketika kita melakukan program pembangunan, misalnya ada program pembangunan infrastruktur seperti jalan atau mungkin irigasi. Nah, kita dapat melibatkan warga setempat untuk membantu dalam pembangunan ini. Misalnya dapat kita lihat ketika masih kecil ada di masjid, mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami, ada mahasiswa yang melakukan KKN. Nah, mereka bisa saja meminta bantuan kepada desa untuk meminta partisipasi masyarakatnya langsung untuk berpartisipasi, entah itu dalam pekerjaan jalan. Nanti ada pengumuman di institut-institut tertentu, mungkin di sekolah atau di gereja, diumumkan bahwa akan ada pekerjaan ini itu oleh mahasiswa KKN, dimintailah partisipasi dari masyarakat. Itulah dinamakan dengan pendekatan partisipasi. Yang kelima, ada teori pembangunan berkelanjutan, di mana proses ini adalah proses di mana memaksimalkan sumber daya yang telah ada. Contohnya program pertanian organik desa. Di banyak daerah pedesaan, petani mulai beralih ke praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti pertanian organik, tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan tanah dan sumber daya alam, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam jangka panjang. Pembangunan di sini berfokus dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada contoh lain, dulu saat saya SD ada kakak-kakak mahasiswa, mereka datang dengan program mereka tentang pembuatan pupuk, dan itu menggunakan sampah-sampah organik, menggunakan bahan kimia yang telah mereka beli dan mereka gunakan untuk membantu kami. Jadi mereka apa yang sudah ada di tempat kami, tanaman-tanaman mereka suruh ambil untuk ditanam di sekolah. Kemudian mereka ajar bagaimana supaya hasilnya jauh lebih baik. Jadi selain kami berpartisipasi langsung, kami juga apa yang telah ada di tempat kami mereka gunakan untuk ditumbuhkan kembali. Itulah contoh konkret yang ada berdasarkan dengan landasan dari teori filosofi studi pedesaan ini. Terima kasih. Apakah Karen sudah puas? Saya tadi saya tanyakan tentang pengertian contohnya. Saya tertarik dengan penjelasan. Saya tertarik. Tadi di situ ada penjelasan tentang kopi sawit atau di timur itu sudah ada sawit kan? Nah itu saya kurang setuju. Tadi saya tanyakan itu contoh konkret yang ada di sekitar wilayahnya NTT mungkin
ya di timur ada. Tapi yang saya setuju tadi yang di akhir, saya setuju dengan contoh pengalamannya waktu kakak SD, pengalaman dari mahasiswa tadi itu. Nah itu saya cukup puas dengan penjelasan. Tadi mungkin kalau soal contoh yang itu saya akan kulik lagi. Berarti clear. Ada lagi mau bertanya? Ada. Memang. Oke, teman-teman. Jadi tadi ini kakak Lolo sempat bahas tentang masalah marxisme. Ya, Tentang konflik antara petani dengan pengusaha yang mau menguasai mereka punya tanah. Nah tadi kan kami sempat singgung masalah kebijakan pemerintah. Sebagai mahasiswa kita tidak bisa datang ke suatu desa terus membuat suatu kebijakan tersendiri. Nah kalau sebagai mahasiswa, apakah kakak punya pandangan atau contoh kegiatan yang mungkin akan membantu permasalahan tentang yang namanya monopoli sebuah lingkungan atau potensi yang dimiliki oleh warga desa yang tadi? Mohon maaf sebelumnya Kak, untuk pemikiran sejauh itu untuk memikirkan mungkin mengganti keputusan itu saya belum bisa berpikir sejauh itu. Mungkin di kesempatan selanjutnya saya bisa memberikan jawaban jika saya sudah menemukan jawaban. Tetapi saya bisa menyarankan diadakannya sosialisasi atau mungkin dibahas bagaimana supaya pemikiran mereka itu sejalan, tidak merugikan satu sama lain, tetapi sama-sama menguntungkan juga. Mungkin bisa diadakan sosialisasi atau kita pelajari lebih lanjut lagi akar masalahnya itu apa. Setelah kita menemukan akar masalahnya, barulah kita mencari metode-metode yang memungkinkan untuk membantu dalam penyelesaian masalah ini. Tapi mohon maaf sekali Kak untuk permintaannya memikirkan sejauh sampai dengan bagaimana menyelesaikan monopoli ini belum bisa. Saya minta maaf. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu atau dari teman-teman yang ada sekalian mungkin sudah berpikir lebih jauh dari kelompok kami bisa membantu supaya kebingungan yang ada dalam presentasi hari ini selesai. Terima kasih. Jadi teman-teman yang mungkin mau tambah dari sejauh pertanyaan, silakan. Selain melanjutkan pertanyaan, mungkin ada juga yang mau bertukar pendapat. Biar clear dan ada Sama-samanya. Ini saya sedikit masukan ya. Iya, masukan sekarang. Terima kasih. Jadi sekarang nanti. Misalnya kalau kita menjelaskan satu materi, alangkah baiknya kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kita berikan contoh konkret yang terjadi di wilayah Katong. Supaya apa? Karena dalam Katong menjelaskan sesuatu, Pak Katong lebih paham begitu. Nah misalnya kalau Katong ambil yang di luar, yang dari Katong punya wilayah sendiri, nanti Katong kurang paham. Misalnya tadi jelaskan tentang Kelapa Sawit, kemudian sih Katong sudah habis dari Kalimantan. Tapi misalnya kalau ambil yang sesuatu yang lebih dekat begitu, kita akan lebih paham nih, karena dengan sesuatu itu setiap hari kita berjumpa dengan Baik, terima kasih. Ini saran yang sangat bagus sekali untuk tahun ke depan. Kalau waktu presentasi, kita harus pakai contoh-contoh konkret dengan lingkungan. Supaya apa? Supaya kamu semua sama-sama mengerti, sehingga kamu bisa terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas saran yang diberikan. Mungkin ada lagi saran-saran yang ingin dikeluarkan, silakan. Atau mungkin ada lagi pertanyaan? Oke, saran. Mungkin saat menjelaskan. Teman saya. Terima kasih. Silakan. Saya tidak bertanya tapi cuma suggestion atau saran. Oke, terima kasih. Mungkin saat menjelaskan teman-teman rincikan secara baik-baik dan juga pelan-pelan karena pemikiran kita beda ya teman-teman, otak kita beda, kapasitas kita beda, jadi mungkin kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih saran yang sangat bermanfaat. Terima kasih ya Kak Novi. Mungkin ada lagi saran yang ingin disampaikan? Silakan. Atau pertanyaan? Ayo. Sebelum kelas selesai. Sarannya dari Kakak Novi, mungkin ada teman-teman yang belum memahami sesuai dengan apa yang Kakak Novi bilang. Penjelasannya terlalu cepat, jadi mungkin ada yang belum paham, biar dijelaskan ulang atau kami bisa mencari materi yang lebih mendukung supaya teman-teman jauh lebih mengerti. Terima kasih. Kalau Misalnya ada teman-teman yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kakak Novi tadi bahwa teman-teman tidak mengerti karena penjelasan saya terlalu cepat atau kurang terperinci, bisa disampaikan kurang pahamnya di bagian mana tadi, atau mungkin teman-teman bahkan tidak fokus sehingga bahkan teman-teman tidak menangkap apa-apa, bisa disampaikan supaya saya bisa menjadi jurnal atau materi yang jauh lebih mendukung dalam penjelasan siang. mungkin yang paham tadi. Jadi kalau nanti misalkan ada yang belum paham, chat WA saja nanti untuk kirim video ini. Berikan ya teman. Mungkin ada lagi yang bertanya. Kalau kenapa tuh pulang?
Oke. Kalau pas ya, teman-teman berdua ketemu. Pas. Kakak sedang keluar ketemu. Kesimpulan. Sudah kesimpulan. Pulang jadi anak lainnya kalau pulang. Baik, berdasarkan materi yang telah dipaparkan pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa pedesaan adalah cabang dari disiplin ilmu sosiologi yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat pedesaan beserta segala hal yang terkait mulai dari masyarakatnya, ilmu sumber daya alamnya, dan struktur-struktur sosial yang lainnya, kondisi dan proses serta sistem sosial. Landasan filosofis yang telah disampaikan yang ada 5 tadi adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta filsafat bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan filosofi ini dapat kita jadikan dasar untuk kita mengembangkan atau memikirkan tentang rencana atau program-program yang akan kita pakai ketika kita turun di lapangan. Kakak Ati, puas ya? Ini kesimpulan dalam Baik, jika sudah tidak ada yang menambahkan, masukan atau dipertanyakan, izinkan pemuka menutup presentasi ini dan saya akan menutupnya dengan doa. Izinkan saya membawa doa ini dalam agama kepercayaan saya yang lain Bapak dalam kerajaan surga, puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kepada kehadiran Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau menjaga, menyertai kami sehingga kami melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik ya Tuhan. Segala yang kurang kami mohon ampun ya Tuhan. Ada yang salah dalam perkataan kami yang menyinggung satu sama lain, kami mohon ampun ya Tuhan. Tuhan Yesus, apa yang terjadi hari ini boleh menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Ampun salah dan dosa kami yang kami selanjutnya masing-masing Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya.